Perjalanan kasus Hogi jadi tersangka usai pelaku jambret tewas, dipasang GPS hingga bebas. Hogi Minaya, warga Sleman yang sempat menjadi tersangka usai dua pelaku jambret istrinya tewas akhirnya bebas. Hogi bebas lewat proses restoratif justice, RJ. Hogi sebelumnya sempat dijadikan tersangka karena melanggar pasal 310 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Restoratif justice, keadilan restoratif, adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Tujuannya adalah mencapai perdamaian, memulihkan kerugian, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban. Alasan Hogi tersangka. Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto mengatakan mengungkapkan, dalam memutuskan status hukum Hogi, jajarannya tidak hanya meminta keterangan dari yang bersangkutan. Pihaknya juga meminta keterangan saksi, ahli, hingga melakukan gelar perkara. Nah, akhirnya kami berani menetapkan tersangka itu, ya rangkaian tahapan sudah kami lakukan, kata Mulyanto di Sleman, Kamis, 22 Januari 2026. Mulyanto menerangkan, unsur-unsur untuk menyematkan status tersangka kepada Hogi sudah terpenuhi. Kami menetapkan tersangka kepada yang bersangkutan pengemudi mobil, imbuhnya. Mulyanto mengatakan, dalam kasus ini, polisi tidak memihak siapapun. Proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang ada dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kami melakukan seperti ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang ada. Jadi kalau kami nurutin apa namanya mungkin orang, oh kasihan, mungkin ya, oh kasihan terhadap ini, korban jambret, kenapa jadi tersangka, tuturnya. Tolong juga dipertimbangkan bahwasannya di situ ada korban meninggal dua. Kami tidak pada pihak siapa atau siapa tapi hanya ingin memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini, imbuhnya. Hogi dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU LLAY, nomor 22 tahun 2009. Adapun pasal 310 ayat 4 mengatur soal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sedangkan pasal 311 berkaitan dengan tindakan sengaja yang membahayakan nyawa. Kasus Hogi berakhir damai. Belakangan Hogi dapat bernapas lega karena Kejaksaan Negeri Kejari, Sleman telah melepas gelang GPS yang selama ini melingkar di pergelangan kakinya. Hal tersebut dilakukan Kejari setelah Arista melakukan mediasi dengan keluarga dua pelaku jambret. Dengan dilepasnya gelang GPS tersebut menjadi pertanda proses restoratif justice atau keadilan restoratif yang telah disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian perkara Hogi dilakukan di luar jalur peradilan formal. Puji Tuhan, alhamdulillah, sudah agak lega-lega dengan restoratif justice seperti ini. Harapannya, mungkin kedepannya lebih lega lagi semua. Tidak menyangka, di luar dugaan, kata Hogi, di Kejari Sleman, sembari menunjukkan kaki kanan yang kini terlepas dari detection kit. Senin, 26 Januari 2026. Hogi tampak semirngah ketika gelang GPS sudah tidak lagi melekat di kakinya. Perempuan 40 tahun itu berharap kasus yang menjerat suaminya akibat membela dirinya yang dijambret bisa segera selesai dengan baik. Harapan saya semoga ini segera selesai. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya dan semoga ini segera tercapai. Dan ini yang paling penting paling utama itu. Gih alhamdulillah, sudah sedikit lega. Gih alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, kata dia. Sosok Kombes Edi Setianto Kapolres Sleman disemprot DPR usai viral kasus jambret. Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto Erning Wibowo hadir memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI pada Rabu, 28 Januari 2027, terkait sorotan publik terhadap kasus Hogi Minaya, pria asal Sleman yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku jambret. Kombes Edi Setianto Erning Wibowo adalah Kapolres Sleman lulusan Akpol 2000. Dia disemprot DPR RI karena kasus Hogi Minaya yang viral. Sebagai informasi, Kombes Edi Setianto menduduki jabatan Kapolresta Sleman sejak Januari 2025. Sebelumnya, ia menggantikan Kombes Yuswanto Ardi yang beralih tugas sebagai Dirlantas Polda DIY. Melansir Jogja Polri Go ID, mutasi orang nomor 1 di Polresta Sleman ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST 277612 Cap 2024 tertanggal 29 Desember 2024. Dari segi pendidikan, Kombes Edi Setianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2000.
Karirnya sudah malang melintang di Polri. Kombes Edi Setianto pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara, SPN, Polda Jambi. Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Dirtahti Polda Kalimantan Timur, Kaltim. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah itu juga pernah mengemban amanah sebagai Kapolres Berau. Harta kekayaan. Dikutip dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kombes Edi Setianto melaporkan harta kekayaannya pada 17 Maret 2025, periodik 2024. Dalam LHKPN tersebut, Kombes Edi Setianto tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 3,7 miliar rupiah tanpa utang. Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto disemprot DPR. Saat dipanggil Komisi 3 pada Rabu, 28 Januari 2026, Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto disemprot DPR RI yang meminta agar kasus Hogi Minaya dihentikan. Adapun desakan agar kasus Hogi Minaya ini dihentikan diketahui berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat umum, RDPU, Komisi 3 DPR dengan Kapolresta Sleman, Kajari Sleman, dan kuasa hukum dari Hogi Minaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Kesimpulan ini dibacakan langsung Ketua Komisi 2 DPR Habibur Rahman. Berikut 3 poin kesimpulan tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara saudara Ad Presli Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 12887/2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman, Polda di Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Komisi 3 DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Dalam pemanggilan ini, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto dan Kajari Sleman Bambang Yunianto mendapatkan kritik keras dari Komisi 3 DPR dalam menangani kasus Hogi Minaya. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menilai, polisi salah menerapkan pasal dan seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan. Safarudin mengutip isi pasal 34 KUHP baru yang intinya mengatur melakukan perbuatan dilarang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP lama, overmatch, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri. Bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum, ujar Safarudin saat rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Safarudin juga menyemprot pihak Kejari Sleman yang melanjutkan kasus ini. Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini menilai ada koordinasi yang salah. Jaksa lagi, P21 juga.